Terima kasih sudah berkunjung kembali ke channel saya ini. Dan nanti kalau umpamanya ini menarik, jangan lupa ya di like, comment, and share. Jadi pada episode ini saya akan bercerita mengenai korupsi yang terjadi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau disingkat LPEI. Ini berpotensi merugikan negara sekitar 11,7 triliun rupiah. Angka ini terasa kecil sekarang. Pas kita bicara korupsi 11,7 triliun, tidak terlalu mengagetkan. Sebab saat bersamaan keluar juga korupsi Pertamina yang mencapai kuadriliun. Jadi angka 11,7 triliun ya terasa ya tidak begitu besar lah angka itu terdengarnya. Padahal luar biasa dampaknya itu. Sekarang kita sebelum masuk ke topik utamanya korupsi tadi, kita pengen tahu dulu LP ini apa sih sebenarnya? Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia ini atau Indonesia Exim Bank, dia pakai nama brand dagangnya, adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia 100%. Tapi walaupun badan usaha milik negara, LPEI ini tidak di bawah Kementerian BUMN, tapi berada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, ini cukup aneh sih. Adalah perusahaan BUMN, tapi tidak di bawah Kementerian BUMN. Walaupun 100% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan mereka walaupun namanya Indonesia Exim Bank juga bukan bank. Jadi hanya merek dagangnya, jadi bukan anggota Himbara di sini. Misi perusahaan ini ya mulia sekali sebenarnya untuk mendukung ekspor nasional, di mana ekspor kita yang terpuruk. Kalau kita lihat Vietnam bisa mengekspor mobil ke Indonesia, jadi pusat mobil Chinese itu mobil sering masuk Indonesia. Nah, harus itu tugasnya. Namun LPEI ini yang muncul malah bukan berita keberhasilannya mendukung ekspor Indonesia, tapi malah berita terjadinya kasus korupsi. Jadi ada 11 debitur yang sekarang diperiksa oleh KPK dan itu berpotensi merugikan 11,7 triliun. Itu baru yang KPK periksa. Itu ada juga yang diperiksa oleh Tipikornya Polri. Jadi korupsi yang sekarang sedang disampaikan oleh KPK itu korupsi dilakukan oleh LPEI dengan perusahaan namanya Petro Energy. Ini perusahaan yang bergerak di bidang sektor energi dan merupakan bagian dari portfolio PT Catur Karsa Mega Tunggal. Ini perusahaan induk dari Petro Energy. Banyak usahanya. Nah, pemilik mayoritasnya bernama Indrawan Masrin dan Jimmy Masrin. Nah, Jimmy Masrin ini termasuk orang yang ditahan oleh KPK kemarin pada saat penahanan pertama untuk kasus Petro Energy, karena beliau ini adalah komisaris utama dari Petro Energy. Perusahaan Petro Energy sendiri apa sih yang dikerjakannya? Itu memproduksi biodiesel dan pengolahan batu bara. Awalnya kasus ini diketahui oleh KPK, sebenarnya dimulai dari ada pengaduan masyarakat ke KPK pada bulan Mei 2023. Nah, sini agak ada sesuatu agak bertanya-tanya juga karena cukup lama kemudian kasus ini tidak ditindaklanjuti oleh KPK sampai kemudian Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani itu melapor ke Kejaksaan Agung pada bulan Agustus 2024. Setelah Bu Sri Mulyani melapor ke Kejaksaan Agung dan kemudian Kejaksaan Agung membentuk tim dengan BPKP, dengan Irjen Kementerian Keuangan, tahu-tahu KPK bilang bahwa itu sudah dalam penanganan KPK. Nah, karena itulah kemudian Kejaksaan Agung Pemda Tumantindi menyerahkan kasus ini untuk ditindaklanjuti oleh KPK. Jadi kasus Petro Energy ini berpotensi menimbulkan kerugian sebesar 60 juta US atau sekitar 1 triliun rupiah. Setelah diserahkan oleh KPK, mulailah melakukan pemeriksaan, memanggil beberapa saksi. Kemudian pada bulan Maret 2025 mulai dilakukan penahanan terhadap direkturnya LPEI dan juga dari pihak Petro Energy. Modus kecurangannya apa sih sebenarnya? Jadi direkturnya LPEI ini memberikan persetujuan kredit itu tanpa memperhatikan kondisi keuangan dari Petro Energy ini. Seperti ada kesengajaan membiarkan itu terjadi. Karena pada saat kredit itu mau disalurkan, analis kredit dari LPS ini sudah menyampaikan bahwa perusahaan ini tidak memiliki kemampuan bayar karena aset lancarnya itu lebih rendah daripada kewajiban lancarnya, sehingga tidak akan mampu melakukan pembayaran terhadap kredit diberikan ini. Tapi yang namanya direksi LPS ini ternyata tetap memberikan kredit tersebut. Nah, ini jadi pertanyaan kemudian. Kemudian juga diketahui bahwa PE ini juga membuat kontrak-kontrak palsu dan purchase order palsu, sehingga ini menjadi dasar semacam window dressing lah untuk memenuhi persyaratan administrasi pencairan kredit. Dan dalam pemeriksaan KPK juga diketahui bahwa ternyata direksi LP ini tidak pernah melakukan inspeksi atas agunan yang diberikan oleh Petro Energy tadi dengan kredit sampai 1 triliun. Bayangkan mereka membiarkan itu terjadi. Seperti yang dijelaskan di atas tadi, Petro Energy ini memberikan kredit dalam 3 tahap, yaitu 2015 sampai 2017. Jadi tahap pertama itu disalurkanlah kredit sebesar sekitar 297 miliar.
Nah, kemudian pertama ini sudah masuk kategori macet. Seharusnya yang sudah macet tentu tidak layak lagi untuk diberikan top up. Kan mereka harus menyelesaikan dulu kredit macetnya ini. Dan ini sudah dilaporkan ke direksi. Tapi di sini lagi pertanyaan berikutnya. Direksi kemudian tetap menyalurkan kredit, memberikan persetujuan untuk menyalurkan kredit ke Petroenergi ini dengan nilai yang jauh lebih besar lagi, yaitu 400 miliar rupiah. Ini yang mengherankan kemudian. Kemudian dalam pengembangan pemeriksaan ini, KPK juga menemukan bahwa ternyata PT Catur Karsa Mega Tunggal ini juga kemungkinan dari pemeriksaan awal juga sudah mendapatkan kredit dari LPI untuk perusahaannya yang lain. Jadi untuk satu grup ini LPI sudah memberikan kredit ke beberapa anak perusahaannya itu. Sekarang motivasi pelaku ini apa sih? Apa sih direksi ini kok mau-maunya gitu kan? Jadi berdasarkan pemeriksaan oleh KPK ditemukan jika motivasi utamanya sepertinya memperkaya diri sendiri. Kalau kita lihat di videonya rumahnya direktur itu memang luar biasa sekali besarnya. Jadi sebelum memberikan persetujuan ini, direktur LPI ini ternyata sudah mengadakan pertemuan dulu dengan pihak Petroenergi dan situ dicapai kesepakatan bahwa direksi akan mempermudah pencairan kredit ini. Nah, di balik kemudahan ini ternyata terungkap lagi bahwa apa yang ada di situ namanya suap. Karena berdasarkan device yang di-cloning oleh KPK diketahui bahwa mereka mendapatkan suap. Nah, lebih parahnya itu suap ini diganti dengan kata zakat. Jadi, setiap kali dicairkan tersebut, direksinya LPI ini mendapatkan zakat sebesar 2,5 sampai 5%. Bayangkan berarti dari satu kasus saja dari Petroenergi ini yang 1 triliun berarti sekitar 5% itu hampir 50 miliar direksi LPI ini mendapatkan zakat dalam tanda kutip tadi. Nah, ini kata zakat ini kemudian juga dikomentari oleh Ketua Basnas Republik Indonesia Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad bahwa penggunaan diksi uang zakat ini sebenarnya termasuk kasus, termasuk hal yang bentuk pelecehan terhadap ajaran agama Islam ini. Jadi jangan-jangan nih Pak Direksi ini selain terkena kasus tipikor, terkena juga pasal penistaan agama sepertinya. Faktor lain yang menyebabkan lamanya ini diketahui, ini mungkin faktor penerapan GRC-nya atau Government Risk and Compliance di lingkungan LPI ini yang lemah. Karena kalau kita baca dari media itu, Pak Direkturnya ini, Pak Dwi Wahyudi, itu sudah menjabat sejak tahun 2009 dan kemudian waktu terungkapnya kasus Maret 2024 masih menjabat sebagai direktur di LPI. Artinya sudah menjabat selama 15 tahun. Ini tidak lazim. Ada perusahaan dipimpin satu orang sebagai direkturnya selama 15 tahun. Untuk jabatan strategis ini tentu harusnya dilakukan rotasi. Itu sudah standar betul dalam pengelolaan SDM dan mitigasi risikonya. Tapi ini tidak dilakukan. Mungkin bisa kita tanya nanti ke direktur, ke pimpinannya dari direktur ini. Apa pertimbangan pada saat itu? Bahkan memang prestasinya luar biasa sehingga tetap dipertahankan. Nah, kasus ini hanya salah satu dari 11 kasus yang ditangani LPI. Dari kasus ini sebenarnya kita banyak belajar bahwa penerapan GRC itu penting, integritas itu penting, begitu kan. Pengawasan dari Dewan Komisaris dengan komite auditnya juga. Tapi dari semua yang sistem yang kita kenal tentang governance ini, sepertinya dalam kasusnya LPI ini kok seperti terabaikan. Karena 2015 lagi Petroenergi itu diberikan kredit, baru 2024 kasus ini masuk ke ditindaklanjuti oleh KPK. Tapi ini pelajaran lah bagi kita semua bahwa perusahaan-perusahaan seperti ini tetap harus diawasi. Karena yaitu ini kan bayangkan besarnya kerugian bagi bangsa kita ini. 11,7 triliun itu kalau kita bangun sekolah, udah berapa sekolah. Kalau kita bangun universitas, sudah berapa universitas. Kalau kita kirim belajar ke Amerika, sudah berapa ribu orang yang bisa kita kirim ke luar negeri. Mungkin itu yang saya ceritakan tentang kasus LPI ini. Kalau seandainya ini dirasakan manfaatnya dan menarik, jangan lupa segera berikan like, comment, and share dan juga subscribe channel saya ini. Sekian, terima kasih.